pagi. Pagi dua. Diarahkan dulu. Baik. Red di tempat. Red. Ini apel pagi. Tahun 2024. Di apel pagi masih tetap dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Papua. Masih tahap persiapan. Presiden. Ini saya lihat baris per baris.
apa. Pemilu jadi bebas, tidak ada lagi netralitas. Selesai pemilu kok. Ya, setelah pemilu kita kembali apel pagi seperti biasa. Pagi
apel pagi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin 19 Februari 2024 dimulai. Pelaksana tugas. Penghormatan. Laporan pemimpin dapur. Pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta apel. Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, melayangkan dan menerima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdiri. Satu. Tiada taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi prinsip bangsa dan negara. Utama mengatur rasa jabatan dan rasa negara. Tiga, utamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesatuan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima, menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Ucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mari buat. Amanat pembina apel. Bagian dari SKPD yang ada di luar lingkungan Sekretariat Provinsi Papua ini, tapi sebagian dari biro yang ada di lingkungan Sekretariat. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau memberitahukan kepada kita bahwa khusus untuk apel pagi, apel gabungan itu telah diatur dengan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua, yang mana dalam jadwal itu tertera apel gabungan seluruh SKPD yang ada di lingkungan Provinsi Papua. Dan Bapak dan Ibu,
khususnya pimpinan OPD dapat memperhatikan jadwal yang sudah disampaikan melalui surat maupun melalui WA grup SKPD. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita lakukan apel bersama, apel gabungan seluruh SKPD, dan ada hari-hari tertentu atau hari-hari lain itu dilakukan di tempat masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu yang biasa mengatur ataupun membuat jadwal ini, saya sampaikan tolong lihat kembali jadwal yang ada agar jangan kita salah membacanya, kemudian ada yang datang. Hari ini apel tidak apa-apa, sebagian yang datang dari beberapa SKPD, terima kasih, itu tidak masalah buat Bapak Ibu. Untuk berikutnya, mungkin setelah ada revisi jadwal kita akan menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih untuk keterlibatan kita dalam menyelenggarakan pemilihan umum tanggal 14 yang telah kita lakukan, dan sesuai dengan ketentuan aturan yang kita miliki bahwa ASN dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu, dan itu kita sudah buktikan. Oleh sebab itu, saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih atas kekompakan kita dan melaksanakan aturan ini, sehingga dalam pelaksanaan ini tidak ada pemberitaan yang muncul bahwa ada ASN Provinsi Papua yang terlibat indikasi pelanggaran ataupun lainnya. Hal yang ketiga, Bapak dan Ibu, dapat saya sampaikan bahwa arahan pimpinan di apel gabungan beberapa waktu yang lalu sangat jelas untuk kita, bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita masing-masing bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi kita di masing-masing SKPD. Ahli atau staf ahli dari Gubernur Papua yang melaksanakan tugas fungsi di semua SKPD masing-masing. Oleh sebab itu, saya menegaskan di sini bahwa kerjalah bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga kita melakukan tugas-tugas ini bukan untuk menyenangkan pimpinan atau supaya orang melihat, tapi lakukanlah itu tugas sebagai tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu, bertanggung jawab pertama kepada Tuhan, tapi juga kepada masyarakat dan juga sesama kita di lingkup kita masing-masing. Tugas kita banyak Bapak dan Ibu, tugas yang Bapak Ibu harus lakukan yang ada hubungannya langsung dengan masyarakat, ada juga dengan lembaga-lembaga terkait. Tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu layani orang secara baik, karena yang kita layani adalah masyarakat atau makhluk sosial kita. Kita bukan layani benda mati yang kapan saja kita mau atur. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kesempatan ini bahwa memberikan pelayanan sebaik-baiknya, sehingga kita menjaga nama baik pemerintah Provinsi Papua di mata masyarakat, sehingga kita juga masyarakat menilai atau memberikan penghormatan kepada kita atas kerja-kerja kita. Hal yang keempat, Bapak dan Ibu, tugas kita banyak di awal tahun ini. Ibu perlu ketahui bahwa Bapak penjabat gubernur kita, waktu sebelum menjadi penjabat dengan sesudah penjabat itu beda. Waktu masih PLH gubernur, kita tidak melaksanakan tugas seketat hari ini karena tidak ada evaluasi. Tapi hari ini Bapak Gubernur kita setiap 3 bulan sekali harus evaluasi.
dan itu dilakukan berdasarkan tugas-tugas yang kita lakukan di masing-masing SKPD. Kita yang membantu Pak Gubernur sehingga nanti saat evaluasi penilaian itu ada beberapa variabel ataupun indikator, hampir 130 indikator yang dinilai itu tugas bagian dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu saya minta Bapak dan Ibu kerja bantu Pak Gubernur, bantu kita semua. Yang bisa kita kerja, yang kita tahu kita kerja, jangan pura-pura tidak tahu, tidak memberikan kontribusi positif atau memberikan masukan yang baik kepada pimpinan yang berdampak pada penilaian. Masing-masing tahulah, saya tidak perlu sebutkan satu-satu Bapak dan Ibu. Khususnya pimpinan SKPD sudah diberitahukan apa-apa yang menjadi tugas, sudah ada pembagian itu. Dan terima kasih yang sudah menyampaikan. Kalau tidak salah dalam bulan Maret besok, di awal bulan Maret akan ada evaluasi. Sekali lagi kita berikan dukungan penuh kepada Bapak Gubernur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan banyak hal karena tugas-tugas kita yang tadi saya sampaikan kepada Ibu yang lebih mengetahui. Hari ini ada 2 kegiatan yang Bapak Ibu kita akan ikuti, khususnya SKPD yang telah diundang. Pertama, kegiatan Rakornis penurunan angka stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrim yang dilakukan nanti di Hotel Swiss Bell. Kemudian yang kedua, kegiatan penyusunan Rakornis juga dalam rangka penyusunan PPD, laporan bertanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang dikoordinir oleh Biro Tata Pemerintahan, Biro Otsus dan Tata Pemerintahan. Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan. Kegiatan ini kita ikuti dan kita memberikan kontribusi penuh dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama kegiatan penurunan angka stunting, angka inflasi dan juga kemiskinan ekstrim. Teman-teman dari dinas terkait tolong memperhatikan hal ini karena ini merupakan 3 program penting secara nasional yang harus kita lakukan di daerah. Persoalan disiplin saya pikir saya tidak perlu mengulang karena Bapak dan Ibu sudah tua dalam dinas, kecuali mungkin yang baru-baru ini ada yang baru diangkat kemarin. Kita perlu ingatkan, kalau yang sudah tua-tua saya pikir saya tidak perlu mengulang karena sudah tua dinas. Masing-masing melaksanakan tugas. Sekali lagi, disiplin pegawai itu tidak perlu diajarkan atau tidak perlu dipaksa-paksa karena itu merupakan kewajiban. Antara kewajiban dengan hak itu harus berjalan bersama. Jangan kita menuntut hak tapi terus kewajiban kita abaikan. Saya pikir itu Bapak dan Ibu hal-hal yang penting yang perlu Bapak dan Ibu merasa perlu dikoordinasikan, bisa dilakukan di pimpinan melalui pimpinan SKPD masing-masing, sehingga tidak Bapak Ibu ada staf yang langsung ke Bapak Sekda, Bapak Gubernur, tapi menggunakan sistem yang ada secara hierarki, ada pimpinan, ada bawahan. Di atas pimpinan ada lagi pemimpin yang lebih tinggi. Oleh karena itu secara berjenjang kita lakukan koordinasi supaya tugas-tugas kita berjalan dengan baik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang baik. Dan sekali lagi atas kehadiran kita semua dan kesediaan kita untuk melaksanakan apel pagi dan bekerja di tempat kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan berkati kita. Selamat bertugas. Sekian.